Ada Estes, ada Paramis, ada suster, ada dokter, lengkap. Ini udah sustain banget sih buat Ibaratnya Tiffany kalau Eko. enggak ada dokter umum, ada dokter spesialis, udah semuanya. Ada di dokter sini. bedah. Ada dokter ada Di di sini bedah semuanya. itu semua emang Paramis. Astaga. Xavier lagi, Kayaknya harus ada yang bisa ngincer ke backline deh. Lilia. Atau mereka butuh stopper tetap. Farsha, Eve-nya udah di ban. Dan Xavier, Xavier ya. Wow. Ini mengejutkan sih dari Eko. Ini jungler kaja. Iya. Jungler kaja. Jungler kaja ya? Jungler kaja. Berarti kalau kaja dipergunakan sebagai jungler, kita tahu bagaimana efek kejut flicker. Efek kejut flickernya berarti akan menghilang. Benar. Jadi dia lebih ke arah untuk counter initiate. Lebih kalem jatuhnya. Betul. Lebih ke arah nunggu lawan yang buka deh daripada Iya. yang buka. Lebih menunggu dari bagaimana bukaan dari lawan, merekanya yang offside. Itulah yang akan dimainkan dengan pola permainan di mana untuk kajanya apabila menjadi jungler teman-teman. Oke deh. Kalau begitu game yang kedua. Terlihat tuh ada tulisan Eko Go. Ada Kates, tuh ada siapa lagi tuh? Kakak apa itu namanya? Lupa aku tuh. Semua aja. Hafal semua Lupa, kamu. lupa. Kamu Aku- hafal ya? Iya nggak begitu hafal cuman ya tahu gitu loh. Oke deh, hey. Nah ini yang lagi di watch party ya Hai. ini. Ini yang dari fansnya dari Blacklist nih terus nyanyikan chance-nya terus bang, semangat terus dukung tim andalan masing-masing ya. Jadi buat semuanya langsung saja ini dia game yang kedua di antara dua perwakilan dari Filipina. Akan kita lihat tentunya apakah ini menjadi match yang bisa ngebawa Eko ke arah match point. Karena di best of 5 series kita tentunya Blacklist International di game kedua ini mereka harus nahan, menyamakan posisi satu sama kalau setidaknya bakal ngeriset lagi nantinya di game ketiga. Oke, let's see akan seperti apa pola permainan ya, karena gue penasaran lagi nih. Apa yang sudah digunakan oleh pemain dari Blacklist sekarang mereka harus menghadapi hal itu pula, bahkan jauh lebih komplit. Ya lihat nih, Sunflood waktu dia 1v1 on Edward ya. Bodo amat. Selama masih ada minion di sana. Tiga saja. Bener kan dia selalu bisa regen life lihat. Selalu ada regen life dan armor breaker dari Spectre Step jauh lebih sakit. Yep, dan dia hanya tinggal menunggu momen lalu ditarik. Bahkan untuk kali ini Sanji sudah mengorbankan satu flickernya loh. Namun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Edward. Iya, masih ditahan ya. Mungkin informasi yang didapatkan di area mid-nya menghilang tadi Sanji. Menarik ke arah seorang Wise. Dan Wise berikan poke damage tapi Sanji tidak akan mundur ke area belakang dan first blood. Bain Phoenix tentunya akan diamankan oleh Blacklist International, Pak Pulung. Yap, tidak ada kalem-kalemnya ternyata Om Bawah. Oke, untuk di awal-awal seperti ini karena dua yang tadi itu bisa sangat memberikan gangguan begitu berarti loh. Ada dengan Mystic Infinite, lalu apa dengan adanya reverse time lagi, time bomb semuanya bakal menjadi satu kesatuan, belum lagi dipecut-pecut kayak begitu. Iya makanya. Dan juga miss timing dari Kartizi ya. Menurutku tadi dia berusaha untuk menunggu level 4. Itulah sebabnya kenapa dia muter kiri dulu. Lewat atas, ada 2 minion pecah, baru dia ke bawah. Ternyata masih di level 3 jadi tertahan. Belum ada oppressor run tadi. Oke, lanjut ini dia akan seperti apa? Dicolok sudah Xaviernya dan hilang di area mid, tepat berada di depan dari Oh My Venus. Yes, dan kali ini dari Oh My Venus akan menahan terlebih dahulu sementara Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul kali ini. Pemain dari Eko dengan pergerakan dari Haltizi yang ditemani oleh Sanford ini tidak akan membuat Blacklist untuk melakukan kontes ke area Turtles Lane by UBS Gold untuk Eko Filipina. Yap, dan di bottom lane ini pasti duel Eternal ya. Ini bakal lama banget. Top lane-nya sih. Gold yang tertinggal dari tadi ini harus kita perhatikan juga karena Ohem berduel dengan Benny Cutie. Oke. Ini adalah dua marksman yang menurutku memang punya kelasnya masing-masing. Dari mid lane-nya oke lah karena dipergunakannya Estus ya pasti akan panjang banget buat Oke, tim fight. ini dia langsung ditarik, langsung didudukin pundaknya, menambah beban kehidupan dari Sanford itu sendiri. Tapi Sanford masih bisa bertahan dan pergi. Flickernya tepat waktu. Flickernya tepat waktu dua-duanya bahkan ya. Di posisi yang sama tapi kali ini dari area rivernya Wise. Bakal coba dipukul mundur tapi Oheb dengan satu Bonnie Station menumpangkan Yawi. Dan dengan satu buckle altar yang sudah dipop oleh Sanji tidak bisa untuk membuat Yawi bertahan. Wow. Sebuah daya dobrak tambahan, sebuah gangguan begitu berat, sebuah gangguan yang terus-terusan dilakukan juga oleh pemain dari Blacklist. Wise-nya pede banget walaupun dia nggak punya flicker, tapi Sanford jauh lebih pede lagi di bagian bawah dengan darah yang sangat sedikit. Tapi dia masih ingin terus memberikan perlawanan terhadap Edward agar tidak bisa melakukan platingan di area yang dia punya. Ini Edwardnya dipaksa, Sanfordnya dipaksa recall terus sih. Sementara Sanji sudah mulai dirusuh oleh
4 pemain, Waduh. tapi di area bawahnya Edward. Wah. Apresial wardnya sempat didodge oleh seorang Edward, dan bahkan kali ini dengan split-split menancap ke arah tubuh seorang Kartisi, dan Kartisi masih cukup tanky Pak Pulung. Andai tadi kena, mungkin ada Itu kejadian yang berbeda. beda ya. cerita ya. Tapi Beda anaknya yang kena tadi ya. Iya. Karena yang besar udah di belakang dari si Benar. Kartisi. Wait, ternyata dibalaskan oleh Sunport Kadat Banner. Dipukul tulang punggung yang dimiliki oleh Glue itu sendiri remuk sudah. Iya, udah gak ada split-split, dan bahkan informasi yang didapatkan oleh Sanford membuat Edward tentunya biasa bisa dipanis di area bawahnya. Sementara dari Benny Kitty kali ini bakal coba untuk menjaga di area atas, langsung sebuah blazing duet di pop up. Benny Kitty hanya untuk menjaga biar pemain-pemain dari Blacklist gak bisa dapat platingan gold di area atasnya. Oke, di area Turtle sudah ada gangguan pula yang diberikan oleh pemain dari Eko, dan mereka menguasai lagi. Harusnya dari red control untuk Turtle-nya, Lord-nya tinggi ya mereka nih Iya. dari game ini ya. Om. Yes, dari Eko ya terutama ya. Karena 2 turtle bisa diambil juga, dan yang aku suka dari draftnya Eko, tadi mereka pakai Hilda kan. Sekarang ngeliat ada Digi, oke kita Hilda di ban. Obat yang lainnya adalah kita main healer. Dan diambil Estusnya. Kalau nggak bisa nge-heal sendiri, sini gua healing. Iya, betul. Dibantu Phil ya. Iya. Yang penting kamu jangan pulang ya. Cekbom. Iya, kayak begitu konsep mainnya rupanya ya. Iya. Estos yang berbeda ya. Beda. Yang penting dia nemenin Benny aja nih. Benny jadi masalah kelar buat Eko. Iya, tapi posisi dari Benny juga menurut aku dia cukup pintar ya ngejaga landing atasnya. Ya, dan Benny juga nggak boleh asal-asalan ya untuk pakai dari Blazing Duetnya karena ada defense judgment. Biasanya kalau di saat-saat terdesak tuh baru dia pakai blazing Iya. duetnya untuk nge-clear minion cepat. Kalau dia ngeliat kayak 4 member di atas, wah ini udah bisa ngerusuh nih ke arah turretnya, langsung dia clear cepat dari Benny Kitty. Waduh. Kaltizi mengusir gerakan ke arah seorang Oh My Venus. Dan Yawi masih bisa memberikan heal. Tapi Renner Apathy yang sempat di-dodge ke arah seorang Yawi dari seorang Oh Happy tidak berhasil. Oke, saya besok kalau main Rapati udah kayak gitu efeknya. Saya sudah punya skin prime-nya, sorry. Ya. Weh. Oke, ini dia Sunford bertarung lagi melawan dengan Edward di area XP Web. Digocek dong satu tampol yang dimiliki oleh Edward, namun terkena efek lagi dari mobilize-nya. Akankah langsung dinaiki pundaknya? Tidak. Sunford masih bisa pulang. Ya itu Bisa pulang. capek banget ya kena slam-slamnya. Iya. Sekarang tuh masih 3% loh, 3% dari SP-nya yang refill lagi. Jadi sakit banget dia sustain. Ya, cukup sustain dan cukup berani sih sebenarnya untuk pemilihan dulu sekarang ya untuk 1v1 situationnya. Tapi Kaltizi bakal coba dihujani oleh damage yang diberikan oleh Blacklist di area atasnya. Tapi Kaltizi tentunya kita tahu Fredrin yang masih cukup tanky, apalagi di backup dengan build yang dimiliki oleh seorang Yawi. Blacklist International mereka nggak mau terlalu overcommit untuk 1 versus 3 situation dengan seorang Kaltizi. Ya ini selain Sunford semuanya udah lupa apa itu base ya. Oke, Hajinya masih berhasil selamat. Sunfordnya tadi berusaha untuk bisa langsung mengejar ke bagian belakang. Namun masih ada lagi satu ke altar yang menyelamatkan itu semua, dan Turtle-nya akan menjadi objektif selanjutnya. Dan Kaltizi berhasil mengamankan Turtle tersebut presented by UBS Gold. Retribution yang sangat amat on point dari seorang Kaltizi, dan kali ini pemain-pemain dari Blacklist mereka sedikit menurunkan tempo, mencoba untuk menjaga sedikit jarak karena pergerakan dari Sanji yang mencoba untuk masuk dengan satu buah Ghost Blaster-nya, sementara Ohep kali ini harus melakukan clear cepat. Sementara di area mid-nya ini Edward bersama dengan Sunford masih ya, meskipun beda lane tapi tetap ya 1v1 situation. Tapi kali ini dari Edward sempat tertarik dengan satu buah Shadow Stampede. Altizi berada di paling depan, Ohep mencoba untuk nge-clear dengan sedikit memberikan poke damage dengan adanya satu body virus. Tarik malah. Tapi ditarik Sanji kali ini dengan satu body fan adjustment, namun tidak ada damage follow up dari Blacklist. Iya, antara Sanji dan Wise apabila mereka saling tarik-tarikan itu juga bisa akan terjadi. Namun untuk kali ini Wise-nya akan gak bisa kabur. Walaupun dia udah punya lightning boleh udah dikeluarkan pula. Tapi time journey dikeluarkan tepat waktu. Sekarang marah mereka yang kehilangan lagi dari sisa objektif Purple Buff. Symphony of Skill yang ternyata di area dari mid-nya. Dan aku bisa bilang adalah kemenangan kecil untuk Blacklist ya, karena mereka hanya bermain bertiga tadi. Hanya di cover dari Gigi, jadi ada spacing yang terbuka untuk Ohep mendapatkan top turret. Dikasih begitu saja, dan Blue-nya kalian sudah punya anti Quiras. Edward harus berhati-hati. Memang dia tanky dengan Blue, tapi ketika split-split terjadi, Ghost Bursters kena ke arah dari Edward, teman-temannya sebenarnya yang bahaya. Yep. Oke, coba lihat sekarang Edward mendapatkan serangan apabila dia berhasil kabur, tapi tidak dengan outer turret-nya, karena outer turret-nya pun akan segera dihancurkan dan benar sudah tumbang. Lihat coveran yang dibawakan oleh Eko tentunya di area bawah. Benny Kitty yang memang lebih berfokus untuk mendapatkan turret objektif terlebih dahulu, sama seperti Ohep, tapi Sunford tentunya masih bisa melakukan clear cepat di area atas.
Dan kali ini Blacklist International mereka udah mulai kehilangan tempo yang awalnya. Tadi Blacklist tuh sempat untuk mendominasi. Dengan pergerakan dari seorang Wise, dari seorang Haji dan juga Myfinest. Tapi semenjak dari Wise-nya menangkap dengan satu buah Divine Judgment dan tidak ada follow up, itu langsung bubar pemain-pemain dari Blacklist. Mereka jadi harus ngereset tempo lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk pesan Grab Food karena ada diskon sampai 90%. Langsung aja scan QR code di bawah sini sementara. Lordnya udah mulai di-poke dan Edward bakal menahan di area depan terlebih dahulu. Satu buah Downing Light mengusir pergerakan dari pemain-pemain Echo, tapi Wise masuk kali ini. Dan bahkan dengan adanya satu buah retribution dari seorang Wise mendapatkan satu buah Lord Slain. Bayu best goal untuk Blacklist International. Wah, Blazing Duetnya on point banget tadi langsung pojok back belakang. Tapi ternyata untuk kali ini masih ada beberapa pemain yang memang memiliki sedikit SP dan juga Wise. Berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Wise ya tidak bisa bertahan lagi. Downing Light-nya kena karena 3 orang, tapi masih ada healingan yang selalu diberikan pula oleh Yawi. Wow, gila. Dan masuk ke dalam skema permainan untuk Blacklist ya, dimana kita tahu bagaimana masuk ke menit yang ke-10 dengan hanya dengan total kill point seperti ini berbeda dengan game yang pertama. Blacklist kali ini mereka cukup unggul dengan item yang sudah jadi dengan level yang juga cukup sama dengan Echo. Ini banyakan skirmishnya ngepok-ngepoknya aja sih. Sebenarnya untuk team fight besarnya, team fight over commitnya dari kedua belah tim tuh gak ada. Tapi Haji tiba-tiba terculik di area yang dengan episode dari seorang Kaltizi. Terpisah dari kawan-kawan Blacklist dan kali ini lihat Kaltizi lagi-lagi dengan satu buah permainan zoningnya. Edward bakal coba ditahan. Dan bahkan satu buah time journey di pop up oleh Myfinest. Namun Edward tidak bisa bertahan, tumpang di tangan seorang Sanji, Pak Bulung. Oke, Benny Kitty mencoba tadi memotong bagaimana jalur pelarian yang dimiliki oleh Blacklist, tapi masih gagal. Ada outer turret melindungi di area tersebut. Edward berada di luar sedikit dari time journey-nya. Andai ada, kayak tadi berhasil selamat juga ataupun kabur di area tersebut ya, Meh? Iya. Dan Echo mereka menariknya adalah mereka berani juga loh untuk kontes head to head ya dengan mungkin dari item yang hampir sama sebenarnya. Kali ini misalnya dari Sanford dengan item-item attack-nya War Axe ada Hunter Strike, ada dia bakal mainin untuk cooldown dan juga adanya penetration physical armor. Sedangkan untuk sisi dari Glue, anti-Cuirass dan juga sudah ada Steel Leg Plate, physical defense-nya ini cukup tinggi buat si Edward. Jadi nge-buying time sambil menunggu di bagian belakang Haji apakah memang bisa korek Infinite Extension bersama dengan Mystic Field dia. Itu dia. Kita lihat aja seperti apa, karena dari tadi Downing Light-nya oke lah, on point. Hanya saja di dalam pertempuran kayaknya masih belum begitu berimpact banyak nih. Karena dia tadi tabrak-tabrakin terus, gak dikasih kesempatan, dipukul mundur. Terus-terusan dilakukan seperti itu oleh pemain dari Echo. Iya, dan perbedaan 1,2K di menit ke-11 ini ya memang sebenarnya tidak terlalu signifikan banget ya sebenarnya untuk kedua belah tim. Dan Wise yang harus berhati-hati sih dari segi positioning. Dia nggak punya flicker, dia nggak punya escape mechanism. Dan kita tahu karena di posisi dengan adanya retribution di tangan seorang Wise. Jadi tidak akan ada inisiasi kejutan. Ya, dan juga sebenarnya yang harus diperhatikan dari Echo adalah mereka berjumpa dengan hero match yang punya skill stopper. Seperti Xavier. Nah, Mystic Field ya. Bener, dengan hero yang cukup banyak jalan kaki nih ya, misalnya ya dari Sanji, Kartiji, Yawi, Transport, itu bahaya banget. Mystic Field, chance untuk kena atau untuk tim fight kumpul seperti ini jauh lebih bagus. Oke, kita lihat saja akan seperti apa lagi pertemuan mereka di landing yang ada di Land of Dawn. Masih cukup sabar, tapi Lord sesaat lagi akan mengumpulkan mereka semuanya. Iya, dan lihat nggak sih damage dari seorang Sanji tadi mengarah ke arah Myfinest. Langsung dipukul mundur, sementara tidak akan ada satu buah flicker untuk Yawi. Informasi sudah didapatkan oleh Blacklist, namun kali ini kedua pemain mereka udah mulai bersiap dari area rivernya. Dan ini menjadi lot yang kedua kali ini yang akan coba dikontes oleh kedua pemain. Tapi dari Edward berada di area depan, satu buah healing udah mulai dibuka begitu saja Haji. Dengan satu buah downing, tapi Kaltizi tertangkap oleh seorang Edward. Dan Kaltizi berhasil untuk memencet dari satu buah retributionnya. Dan bahkan Lord Slain by UBS berhasil didapatkan oleh Echo. Oke, itu Wise-nya membuka mana? Wise-nya selamat loh. Tapi Wise-nya masih berada, Ring of Honor dikeluarkannya. Lightning Ball dia masih bisa pergi lagi. Namun untuk kali ini Kaltizi-nya ditampol di bagian belakang dan juga Haji. Dengan Infinite Mystic Field semuanya dikeluarkan. Ada Yawi yang terus-terusan memberikan healingan agar satu rekannya itu masih bisa bertahan. Tapi tidak cukup waktu lagi. Karena rekannya pun langsung menghilang. Lord yang tadi didapatkan oleh pemain dari Echo pun kali ini hanya akan menjadi sebuah trofi yang berjalan tanpa arti. Iya, langsung dipotong sama seorang Wise di area mid-nya. Dan bahkan dengan dua pemain, tiga bahkan hilang terlebih dahulu tadi. Ini membuat Echo, mereka masih bisa ditahan meskipun setelah mendapatkan Lord Slain-nya. Dan pergerakan dari Blacklist kali ini, mereka
bener-bener kayak sabar banget nungguin ini Benny QT-nya masuk dengan satu buah Blazing Duet dan bahkan Yawi-nya tadi udah nge-pop up dulu nih heal-nya. Jadi ketika ultimate-nya udah dipakai langsung dibaleskan sama Edwardnya langsung nempel ke arah seorang Sanford. Ya, dan kita punya M4 Stats, Benny QT adalah peringkat pertama untuk KDA. Cukup tinggi ya, apalagi sebagai gold laner. Tapi aku pengen mention satu ya, Long ya. Yep. Dimana tadi Wise-nya nggak tumbang. Iya lo dikit Iya. lagi Semuanya fokus di kanan. Fokusnya ngejar ke arah seorang Haji tadi sama Iya, Oheb. semua fokus di sana. Sedangkan Wise-nya itu ada di kiri, Itu hampir sebenarnya kalau tumbang. dikejar bisa sih. Bisa. Dan ternyata dia bisa kembali lagi live-nya dengan Ring of Order. Iya. Dia udah punya jarak, dia sekali Ring of Order balik badan lagi. Karena kan lingkaran dari Ring of Order udah gede banget juga. Gede banget dan Dia punya Oracle. punya Oracle Dia apalagi. punya Guardian Helmet. Tapi kali ini bakal coba dibuka nih Pak Pulung. Oh My Venus dipaksa menggunakan satu buat time journey-nya. Oke, itu dia Obelin. Sanfordnya di atas mencoba untuk bisa menyerang langsung ke Oh, arah dari ditarik. Edward. Tapi ditarik tidak ada efek yang begitu berarti. Tapi masih ada Battle Mirror Image, diberikan healingan lagi. Benny Kitty selamat dirinya. Selamat dan Yawi masih dengan healing yang menyelamatkan pemain-pemain dari Echo kali ini. Dan pergerakan dari Echo mereka kayak seakan-akan ya udah kita pop upin time journey-nya Oh My Venus, paksa keluar dulu. Dan bahkan dari Wise sendiri juga tadi sempat nahan dengan satu buah Divine Judgment yang narik ke arah Kaltizi tapi tidak ada follow up damage-nya. Yep, itu dia Benny Kitty. Ada pergerakan dari Sanford yang memang tertarik dari first time. Coba lihat sedikit lagi yang tersisa. Hanya saja Rena Rapati hampir membuat tubuh dari Yawi. Sanji pun menghilang. Namun ditarik kali ini Yawi tertangkap basah dan hilang sudah. Yawinya terculik begitu saja dengan satu buah Divine Judgment yang ditunggu oleh Wise kali ini dan terpisah dari kawanan-kawanan Echo membuat Blacklist kali ini mereka masih bisa untuk memberikan pressure di area mid-nya. Kali ini Wise mencoba untuk mengejar karena seorang Sanji. Kartizi menahan di area depannya yang menjadi garda terkuat untuk Echo Philippines. Oke, kita lanjutkan kembali pertempuran yang dimiliki oleh kedua tim ini. Mereka masih santuy tapi Lordnya sudah hadir. Tidak ada waktu yang lama lagi untuk mereka bisa langsung masuk dan juga menyerang agar bisa mendapatkan dari Lord tersebut. Wise sudah set up posisi. Dua hero lainnya sudah ada di area tersebut. Ada time bomb sudah digeletakin pula. Semuanya mulai ditabrakin, dicicil. Wise-nya mencoba untuk bisa memberikan sedikit cicilan damage, tapi ditarik dengan sadar aja lagi di Divine Judgment. Tapi untungnya masih berada di dalam lingkaran dari ke altar. Ditembakin lagi dengan Nibiru di bagian belakang, tapi ternyata efeknya itu pun masih belum bisa menumbangkan karena beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari Echo. Tapi Yawi yang langsung menghilang, dibalaskan lagi dengan Edward yang menghilang pula. Wise-nya berada di garis paling belakang dan Sanford yang kali ini gak kuat lagi. Kaltizi berhasil lagi menyelamatkan lagi karena Lord tersebut. Kaltizi benar-benar pandai dan juga pintar dan optimal menggunakan dari seluruh suara retribution-nya. Tapi Oheb menggila dan Oheb berhasil menghancurkan semuanya. Trade yang didapatkan oleh Blacklist International membuat pemain-pemain Echo berhasil di wipe out. Dan kali ini lihat Sanji mencoba untuk menahan satu buah Winter Tranchan. Dari seorang Sanji tentunya tidak mampu untuk mempertahankan semua dobrakan yang dibawakan oleh Blacklist. Tapi kali ini Lordnya masih menahan, masih memberikan sedikit harapan untuk Echo Philippines dan Yawi. Sudah mulai kembali kali ini sementara Oheb bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area atas terlebih dahulu. Oke, Sanford akan hadir tapi ditarik. Dan Blacklist membalikkan keadaan di game yang kedua. Disamakan satu sama. Blacklist International masih memberikan asa dan bahkan harapannya masih terbuka lebar banget di game kedua kali ini. Ya ini Lord Curse masih ada ya sebenarnya.